Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Putu Artawan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 7 Datah, Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif yang telah saya buat. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan penggunaan segitiga restitusi pada dua kasus. Yang pertama, kita awali dari pengertian segitiga restitusi terlebih dahulu. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, berikut adalah segitiga restitusi. Diawali dari yang paling dasar, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Hal yang dilakukan yang pertama, menggeser anak dari identitas gagal menjadi berhasil. Yang kedua, menenangkan emosi anak agar kooperatif. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Hal yang dilakukan, setiap tindakan dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari teori stimulus respon ke pemikiran proaktif. Guru akan memvalidasi tindakan yang tidak baik dari siswa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Guru memunculkan motivasi internal siswa. Guru menghubungkan dengan nilai-nilai yang siswa yakini. Guru memandu siswa untuk mencari cara memperbaiki tindakan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, berikut adalah kasus pertama yang saya coba restitusi. Yang pertama, pada saat kerja kelompok di kelas, Cika memarahi dan mengejek Sinta karena dia tidak bisa dan lelet mengerjakan soal. Pagi Cika, tadi Bapak mendapat laporan dari teman kelasmu bahwa kamu dalam masalah. Apa yang terjadi? Iya Pak, saya membuat Sinta menangis. Kamu membuat Sinta menangis? Apa yang kamu lakukan? Iya Pak, kami kan satu kelompok, tetapi Sinta tidak bisa mengerjakan soal yang menjadi bagiannya. Makanya saya marah dan mengejeknya. Wah, pasti kesal sekali ya. Wajar kamu melakukan hal tersebut karena apa yang dilakukan Sinta dapat menghambat pekerjaanmu. Iya Pak, padahal soalnya mudah loh, tapi dia aja yang nggak bisa. Kalau saya pasti cepat selesainya. Terus apa yang kamu lakukan kepada Sinta? Saya marah-marah dan mengejek dia Pak. Saya ke meja saya dan meneriakinya dengan kata-kata kasar dan mengejek. Oh begitu, tentu kamu melakukan itu ada alasannya ya? Iyalah Pak, kan kelompok kami jadi yang terakhir selesai, wajarlah saya marah, itu membuat kami lama. Wah, wajar kamu marah. Tetapi Bapak menghargai tindakanmu sehingga bisa saja kamu melakukan yang lebih jauh daripada itu, contohnya memukul meja. Iya Pak. Nah, sekarang mari kita pikirkan tentang keyakinan kelas. Apakah tindakanmu yang marah-marah pada Sinta sudah mencerminkan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, tindakan saya tidak mencerminkan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas yang mana itu? Keyakinan kelas yang menghormati orang lain Pak. Tepat sekali, kamu ingat bahwa kita harus saling menghormati orang lain. Ketika kamu mengejek Sinta, apakah kamu sudah menghormati Sinta? Tidak Pak, saya malah marah dan mengejeknya, itu tidak mencerminkan menghormati orang lain. Bersediakah kamu memperbaiki hal ini? Bersedia Pak. Nah, sekarang bagaimana kamu akan memperbaiki hal ini ke depannya? Pertama, saya akan meminta maaf kepada Sinta. Jika dia tidak bisa menjawab soal lagi, saya akan membimbing dia dalam menjawab soal. Ya, tepat sekali tindakanmu. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Tetap semangat belajarnya ya. Halo, perkenalkan nama saya Nilo Cika Aprilia Rahayu, biasa dipanggil Cika. Perasaan saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Pak Putu untuk dapat melihat dan mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya akan menghargai teman saya dan berperilaku lebih baik lagi. Saya harus banyak belajar dalam menghargai orang lain.
Selanjutnya, kasus kedua. Devi dan Sri sering membuang sampah sembarangan. Hal ini membuat teman-temannya merasa tidak nyaman. Berikut restitusi yang saya lakukan. Selamat pagi, Devi dan Sri. Nah, tadi Bapak menerima laporan dari teman kalian yang piket. Katanya kalian sering membuang sampah. Iya, Pak. Menurut ingatan kalian, berapa kali sudah melakukan ini? 4 kali rasanya, Pak. Bukan 7 kali kayaknya. Wah, sering sekali. Ya, menurut kalian membuang sampah seharusnya di mana? Tempat sampah, Pak. Maafkan kami. Baik, perbuatan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berniat memperbaikinya. Apa kalian setuju? Setuju, Pak. Mari kita cari solusi bersama. Kalian melakukan ini pasti ada alasannya kan? Kenapa kalian sering membuang sampah sembarangan di kelas? Karena saya malas pergi keluar kelas mencari tempat sampah, Pak. Ya, Pak. Kan berat juga membawa sampahnya sampai depan kelas. Jadi saya membuangnya dekat meja saya biar tidak capek. Nah, apakah membuang sampah di kelas itu adalah hal yang baik? Tidak, Pak. Malahan kelas menjadi kotor. Nah, itu kalian tahu. Masih ingat kalian tentang keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau kalian membuang sampah sembarangan, keyakinan kelas mana yang kalian langgar? Menjaga kebersihan lingkungan, Pak. Benar sekali. Menurut kalian menjaga kebersihan lingkungan penting tidak? Penting, Pak, karena menjaga kebersihan membuat kita sehat. Itu juga membuat suasana kelas menjadi bersih dan rapi. Betul. Dengan menjaga kebersihan kelas akan membuat suasana kelas menjadi bersih dan rapi. Selain itu juga menghindari kita dari penyakit. Ya, Pak, kami minta maaf sudah membuang sampah sembarangan. Ya, Bapak menghargai sikap kalian yang sudah mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, apa yang akan kalian lakukan ke depannya agar kalian tidak membuang sampah sembarangan? Kami akan membuang sampah pada tempatnya, Pak. Sehabis makan dan melawan rasa malas untuk pergi ke tempat sampah terdekat. Selain itu, kami juga akan memperingati teman-teman yang lain agar tidak ikut membuang sampah sembarangan juga. Baik, kalian sudah menemukan solusi dari permasalahan kalian. Silakan laksanakan dengan baik ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Tetap semangat belajarnya. Iya, Pak. Kenalkan, nama saya Nilo Putu Sri Lestari, sering dipanggil Sri. Dan saya Nilo Devi Satyawati, sering dipanggil Devi. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Guru. Kami senang sekali sudah diajak diskusi terkait kesalahan yang telah kami lakukan. Kami tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya buat. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Sampai ketemu di lain kesempatan.